Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam yang sangat istimewa. Malam yang merupakan bonus. Malam anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di masa Bani Israel berjihad selama 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya juga mendapatkan keutamaan seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan bagi 12 kita dapatkan 83 tahun 4 bulan. Kita jumlahkan harinya, dia sebanyak 30.416 malam. Satu malam kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh sebanding dengan atau bahkan lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan pada 30.416 malam. Sebuah anugerah yang sangat istimewa. Lalu bagaimana Lailatul Qadar? Malam keberapa? Apakah Lailatul Qadar bisa kita rasakan? Bisa kita ketahui kapan terjadi? Yang pertama sekali, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimimpikan oleh Allah tentang Lailatul Qadar. Beliau keluar dari rumah ingin memberitahukan kepada para sahabat tentang Lailatul Qadar. Begitu beliau keluar dari rumah, beliau menjumpai dua orang yang sedang berselisih, sedang bersengketa. Farufi'tu, sehingga ilmu tentang Lailatul Qadar itu diangkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allahu khairun lakum, tapi mudah-mudahan itu adalah demi kebaikan bagi kalian, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di malam keberapa? Rasulullah SAW bersabda, dia adalah di 10 malam terakhir. Ya Rasulullah, kalau kami cari, maka di malam keberapa ya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, carilah dia di malam-malam ganjil. Para ulama berbeda-beda pendapat. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj sendiri, para ulama menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i beliau berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21 Ramadan. Namun ada juga pendapat beliau mengatakan 23 Ramadan. Dan para ulama pun tidak sepakat tentang hal itu. Ada yang mengatakan dia terjadi di malam-malam ganjil. Namun ada juga yang mengatakan ada kalanya terjadi di malam-malam genap. Kok bisa di malam genap? Bukankah yang masyhur itu di malam ganjil? Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Malam turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Kenapa di malam genap? Ternyata solusinya dan jawabannya ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah SAW sabda, Lailatul Qadri, malam Al-Qadar itu, fi tasi'atin tabqa, pada 9 malam tersisa. Au sabi'atin tabqa, atau 7 malam tersisa. Au khamisatin tabqa, atau 5 malam tersisa. Hitungannya adalah dari sisa, berarti dari belakang. Kalau Ramadan 29 hari, 3 malam terakhir, berarti angka ganjil, malam 29, 28, 27. 5 malam terakhir, 27, 26, 25. 7 malam terakhir, 24, 23. Berarti ganjil dari belakang, dari sisanya, dan ganjil dari depan. Namun jika Ramadan 30 hari, bagaimana saudara sekalian? 3 malam tersisa itu malam 30, 29, 28 genap. 5 malam tersisa 27, 26. 7 malam tersisa 7 ganjil dari belakang, betul. Tapi dari depannya setelah tadi kita katakan 27, 26, 25, 24. 7 malam tersisa. Kalau Ramadannya 30 hari, justru di malam 24. Apakah Lailatul Qadar bisa diketahui? Ya, kalau tidak maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak akan mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Bacaan apa yang harus aku bacakan? Rasulullah SAW sabda, bacalah wahai Aisyah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku.
Mengapa maafkan bukan ampunkan? Ternyata para ulama mengatakan kalau ampunan itu dihapuskan dosa tapi masih ada tersisa. Masih ada sisa catatannya. Seorang hamba pada hari akhirat ketika terjadi muhasabah, Allah menghisab kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, ketika di dunia tanggal sekian, jam sekian, di tempat sekian engkau melakukan dosa ini." Sang hamba mengatakan, "Ya, ya Rabb." Kemudian Allah menyebutkan lagi, sehingga sang hamba mengatakan, "Ya Allah, sepertinya aku ini akan masuk dalam neraka." Dalam hatinya dia mengatakan, "Ya Allah, sepertinya saya sudah akan masuk dalam neraka." Namun di waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan secari kertas biqadril ulmulah, kalau kita ukur dengan tangan kita, ya lebih kurang sebesar jari. Tertulis di dalamnya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ditimbangkanlah amal keburukan kita dengan kalimat tauhid tersebut. Ketika ditimbang amal kebaikan kalimat tauhid yang kita ucapkan itu justru lebih berat, sehingga kita pun dimasukkan ke dalam surga. Namun sebelumnya kita sudah dalam kondisi ketakutan. Lain halnya dengan afu, dimaafkan, dihapuskan, tidak tersisa. Sang hamba ketika mendapatkan kitabnya pada hari kiamat, dia teringat pada hari sekian, tanggal sekian dia pernah melakukan dosa. Dia buka, dia tidak mendapatkan catatan keburukan tersebut. Dia buka lagi di tempat yang lain, tidak dia dapatkan. Ternyata karena dosanya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa yang paling bagus kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mau ditambahkan dengan Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah ya Karim, tidak menjadi masalah. Yang penting kita tahu asli hadisnya bagaimana. Kenapa? Karena tambahan ini adalah tambahan daripada Asmaul Husna. Karimun, Maha Dermawan, Maha Pemurah, Halimun, Maha Pemaaf, maka tidak mengapa. Kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar sehingga kita tahu ini adalah malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda malamnya itu, yang pertama, malam itu terasa tenang. Kalau kita berada di daerah yang tenang, kalau kita berada di kafe, kita berada di tempat yang ramai, tidak akan kita rasakan ketenangan tersebut. Kemudian malam tersebut tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan malam itu kalau kita lihat ke langit, bercahaya seolah-olah sedang terjadi bulan purnama. Padahal bulan purnama tidak mungkin di 10 akhir Ramadan. Bulan purnama di 13, 14, 15 bulan. Namun malam itu seolah terjadi bulan purnama. Sekali lagi, ini kalau kita berada di daerah yang gelap. Kalau kita berada di tengah kota yang penuh dengan lampu, kita sulit untuk mengetahui ini malam terang atau tidak. Kemudian tanda yang lebih akurat lagi adalah paginya ketika matahari terbit penuh, namun cahayanya itu tidak menyilaukan pandangan. Bahkan seolah tidak ada cahaya yang seperti biasa kita ketahui. Tidak ada cahaya kuning. Ini pertanda malam tadi terjadi Lailatul Qadar. Jika sahabat-sahabat sekalian bertemu dengan Lailatul Qadar, yang pertama sekali perbanyak doa tadi, kemudian perbanyak salat sunnat, kemudian bacalah Al-Quran, berselawat kepada Rasulullah SAW, doakan kaum muslimin, doakan kemenangan bagi kaum muslimin, doakan agar segera COVID-19 ini terangkat, dan doakan sahabat-sahabat anda, teman-teman anda, orang tua anda, dan juga saya kalau memungkinkan anda doakan. Kemudian ada yang bertanya, ibu-ibu, ya Ustaz, kami kalau sedang halangan, apakah ada peluang untuk menghidupkan malam tersebut? Yang tidak mungkin bagi orang yang berhalangan adalah salat, kemudian membaca Al-Quran. Adapun istighfar, doa tadi itu terbuka. Maka ibu sekalian yang dalam kondisi tidak bisa salat, peluang untuk menghidupkan Lailatul Qadar tetap ada. Maka amalkan. Kalau seandainya kita laki-laki mungkinkan untuk i'tikaf di daerah zona hijau, maka laksanakanlah i'tikaf. Pergi ke masjid, hidupkan malam tersebut dengan berbagai amal ibadah yang mungkin kita lakukan. Kalau sempat lagi, sisihkan sebagian uang kita untuk kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, atau kalau sempat kita melihat orang-orang yang tidak mampu, kita belikan nasi bungkus atau sesuatu yang berharga, atau kita berikan uang langsung kepada mereka. Ini adalah sebuah kebaikan.
Lailatul Qadar malam istimewa, para ulama juga menganjurkan kita menghidupkan siangnya. Karena semua yang istimewa siangnya, malamnya juga istimewa. Begitu juga yang istimewa malamnya, siangnya juga istimewa. Anda sudah melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, di pagi hari Anda sudah melihat matahari seperti tidak ada cahayanya, maka hidupkan hari tersebut. Duha, jangan lupa baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.